Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Wah, senang sekali ya di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul bersama di kelas ini dalam mengikuti pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Selesai. Wah, terima kasih ya kepada ketua kelas. Kita memulai pembelajaran, ada baiknya itu sampah-sampah yang ada di bawah mejanya tolong dibuang terlebih dahulu dan mejanya tolong dirapikan ya. Baik, Bu. Sudah? Nah, lain kali jika kita ingin memulai pembelajaran, ada baiknya kita merapikan dulu meja-meja kita dan melihat kebersihan yang ada di sekitar kita agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Baiklah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Asti Amelia Putri. Hadir, Bu. Hikmah Syarah. Hadir, Ibu. Nola Lolita. Hadir, Bu. Rizka Fitriani. Hadir, Ibu. Wah, hadir semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini, apa ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Ya, Rizka, tentang apa? Hukum 1 Newton. Wah, benar sekali ya Rizka. Jadi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang hukum 1 Newton. Nah, pada pembelajaran kita minggu ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Nah, sebelumnya, masihkah kalian ingat bunyi dari hukum 1 Newton? Ingat, Ibu. Ya, Hikmah, coba sebutkan apa bunyi dari hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Benar sekali ya apa yang dikatakan Hikmah. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama benda tersebut tidak mengenai gaya eksternal. Nah, persamaan dari hukum 1 Newton ini sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita memasuki ke dalam hukum 2 Newton. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan bunyi dari hukum 2 Newton? Saya, Bu. Ya, Asti, silakan. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaan dari hukum 2 Newton ini A sama dengan F per M. Atau biasanya yang dikenal dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang hukum 2 Newton. Mohon disimak baik-baik. Dan setelah itu Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang pendapat kalian tentang video tersebut. Berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan tadi, pendapat apa yang bisa kalian kemukakan? Saya, Bu. Ya, Nola, silakan. Menurut saya, mobil yang didorong dengan banyak orang lebih cepat berjalannya daripada didorong Nah, sendirian. benar ya yang dikatakan Nola. Nah, siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya tentang video tersebut? Saya, Ibu. Silakan Hikmah. Seseorang menarik suatu benda sendirian itu akan terasa berat, sedangkan
Dibantu oleh ramai-ramai akan terasa ringan. Nah, jawaban antara hikmah dan nolai itu hampir sama ya. Jadi jika kita mendorong sebuah benda sendirian itu akan terasa berat karena gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut kecil. Nah, apabila didorong oleh dua orang atau lebih, maka gaya yang diberikan oleh orang tersebut besar sehingga percepatan yang dialami oleh benda tersebut juga besar. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Hikmah, silakan. Apa pengaruh terhadap percepatan jika massa benda itu Nah, besar? baik ya, berarti pokok permasalahan kita kali ini yaitu bagaimana pengaruh antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, untuk menjawab permasalahan pengaruh antara massa, gaya, dan percepatan, kita akan melakukan sebuah simulasi untuk menganalisis pengaruh antara massa, gaya, dan percepatan. Nah, untuk menjawab permasalahan dari pertanyaan Hikmah Syara tadi, di sini Ibu akan melakukan sebuah simulasi atau percobaan agar kita dapat mengetahui bagaimana pengaruh antara massa, gaya, dan percepatan. Nah, sebelumnya Ibu di sini akan membagikan lembar kerja siswa atau panduan untuk melakukan simulasi. Oh ya, sebelum itu Ibu di sini akan membagi kelompok yang mana satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Di sini Ibu akan meminta Hikmah berkelompok dengan Rizka dan Asti berkelompok dengan Nola. Nah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil lembar kerja siswa. Coba perhatikan di halaman pertama itu terdapat tujuan praktikum, terus ada langkah kerjanya dan tabel hasil percobaannya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, coba diperhatikan lembar kerja yang telah Ibu bagian tadi. Apabila ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh ditanyakan. Yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Sti. Si bingung soal variabel, Bu. Oh, bagus ya pertanyaan dari Asti. Jadi, variabel kontrol itu adalah variabel yang nilainya dibuat konstan, dan variabel manipulasi itu adalah variabel yang dalam percobaan ini nilainya bisa. Variabel respon itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel manipulasi. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, di sini Ibu ingin meminta kalian per kelompok membuat hipotesis untuk percobaan kita. Sudah? Nah, baik, jika sudah di sini Bu. Nah, jika sudah di sini silakan masing-masing kelompok melakukan percobaan tentang hukum 2 Newton.
sudah melakukan percobaan? Sudah semua? Nah, baiklah. Sekarang silakan kalian tampilkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Yang pertama, Ibu minta kepada kelompoknya Asti, silakan ditampilkan hasil diskusinya. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, dengan gaya yang dibuat konstan dan massa yang semakin besar, maka didapatkan hasil bahwa percepatannya semakin kecil. Nah, benar ya hasil dari kelompok Asti. Apakah kelompok 2 ada yang berbeda hasilnya? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan hasil dari percobaan kalian. Di sini Ibu meminta kepada kelompok 2 yaitu Hikmasyara, tolong simpulkan hasil dari percobaan kali ini. Kesimpulannya, semakin besar masanya, maka semakin kecil percepatannya. Nah, bagus ya. Jadi hasilnya didapatkan bahwa semakin besar masanya, maka semakin kecil percepatannya. Dalam hal ini, gaya yang digunakan yaitu konstan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, berhubung waktu pembelajaran kita kali ini telah selesai, maka Ibu akan menutup pembelajaran kita kali ini, dan Ibu meminta kalian untuk mempelajari materi hukum 3 Newton yang akan dipelajari minggu depan. Sampai sini paham? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar di rumah ya.